welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama aku, Diana, sebagai host pada episode kali ini. Buat Sobat Kreasi yang belum nonton episode sebelumnya, yuk ditonton. Karena banyak sekali informasi dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan di sana. Nah, hari ini kita bakal membahas mengenai MSIB. Pasti Sobat Kreasi udah pernah mendengar kata itu kan ya, pasti udah nggak asing nih, terlebih buat kalian sebagai mahasiswa. Nah, MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat bakal kita bahas tuntas deh hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Dan narasumber kita ini tentunya adalah seorang penanggung jawab dari MSIB FISIP ULM serta ada mahasiswi satu orang yang pernah masuk ke dalam program MSIB. Nah, oke, langsung aja kita panggilkan Bu Yuanita dan Kak Aulia. Halo Ibu. Halo Ibu, Kak gimana nih kabarnya? Baik, kalau aku baik sih. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong, baiknya ini kita lepas dulu ya maskernya ya, biar lebih jelas juga, biar lebih akrab aja gitu. Oke. Kalau pakai masker nggak akrab kah? Agak tersendat suara kita kan karena masker. Oke. Mau nanya kesibukan dulu nih buat Ibu. Lagi sibuk apa nih Bu? Kesibukan ya seperti biasa ya. Kita kalau dosen kan kesibukannya adalah melakukan tridharma, mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, ditambah tugas tambahan saya sebagai ketua UPKH FISIP gitu. Itu aja. Karena ini masa-masa pendaftaran MSIB juga kan ya Bu ya. Berarti lagi ngurusin itu juga dong berarti ya. Ya, karena kebetulan di FISIP untuk masalah MBKM itu diminta PKH yang menghandle-nya, otomatis ketika sekarang nih lagi pembukaan beberapa program MBKM, ya kita ikut sibuk lah begitu dan juga memberikan informasi dan sosialisasi sama teman-teman mahasiswa. Wow, keren banget. Oke, Kak Aulia gimana nih Kak? Apa sih kesibukannya? Kalau aku sendiri sibuknya sekarang karena program MSIP aku masih jalan juga sampai 15 Juli nanti. Jadi memang masih ngerjain tugas akhirnya. Terus juga aku ada kerja juga, terus ya sebagaimana mahasiswa juga kerjaan kuliah juga, penelitian juga sama ibunya. Wow, itu sih. Sibuk banget ya ternyata ya. Iya sih, paling sibuk. Oke, langsung nih, karena pasti banyak yang nanya-nanya, sebenarnya MSIB itu apa sih Bu? MSIB nih mahasiswa nih beberapa minggu terakhir nih, wah banyak banget nih masuk WA nih ya. Ada yang kejawab, ada yang nggak kejawab. Saya minta maaf dulu ya kalau yang nggak sempat kejawab karena saya kena spam WA banyak banget. Oke. MSIB, kalau dari harfiahnya kan udah jelas tuh MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Nah, MSIB ini apa? Ini adalah salah satu platform atau salah satu skema dari 8 skema utama MBKM. Nah, 8 skema utama itu macam-macam, mulai dari riset, terus mulai dari pertukaran mahasiswa, terus magang, studi independen, kewirausahaan, dan 2 lainnya, yaitu apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada 8. Nah, di antara 8 itu ada yang digabung programnya magang dan studi independen, ada yang dipisah. Jadi kayak misalnya pertukaran mahasiswa terbagi jadi 2, ada PMM, pertukaran mahasiswa merdeka itu untuk dalam negeri, ada IISMA, pertukaran mahasiswa untuk luar negeri. Ya. Jadi intinya MSIB ini adalah salah satu skema dari Merdeka Belajar dari Dikti. Begitu. Banyak banget ya ternyata. Ya, ada 8. Ya. Oke. Terus untuk Kak Aulia kemarin itu masuk yang mana nih? Yang magangnya atau yang studi independen atau yang mana? Kalau aku kebetulan ngambil yang studi independen sih yang kemarin. Oh, studi independen. Ini masih kan ya tadi Masih. sampai 15 Juli tadi ya? Benar. Oke, lanjut ya, kita pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya program MSIB ini terbuka untuk siapa aja nih Bu? Program MSIB persyaratannya itu hanya ada 2. Yang pertama adalah kalian, teman-teman mahasiswa ini harus merupakan
mahasiswa dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang di bawah Kemenristek Dikti gitu ya. Jadi di bawah Kemendikbud. Lalu yang kedua adalah syarat semester. Jadi kalau untuk D2 itu harus minimal semester 3, kalau D3 itu minimal semester 4, kalau D4 dan S1 itu minimal semester 5. Begitu. Jadi syarat utamanya cuma 2 itu, tapi syarat tambahan untuk kelengkapannya memang ada beberapa. Misalnya apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, itu harus ada CV, harus ada surat SPTJM, surat rekomendasi, terus kalau ada tambahan-tambahan sertifikat, nah itu bisa disertakan. Itu saja. Kalian yang mau ditambahin nggak, Kak? Kalau dari aku nggak ada yang ditambahin sih, cuma untuk yang kemarin tuh untuk berkas aku nambahin portofolio juga Ya, karena CV. memang berkaitan juga. Itu permintaan dari kantornya atau memang bisa aja nih buat ke semua kantor atau gimana gitu? Bisa aja sih di ke semua. Kalau aku tuh kemarin kebetulan kalau di website dari kampus Merdekanya itu kan ada kolom yang namanya tuh dokumen tambahan. Nah di situ sih aku nambahin portofolionya. Jadi pas mitra-mitranya itu ngelihat profil aku tuh lengkap gitu semuanya gitu sih. Oh, itu bisa jadi salah satu tipsnya mungkin ya. Iya. Jadi keterima masuk ke MSIB. Iya, betul. Oke, lanjut Jadi nih. yang tambahan-tambahan sertifikat itu kita manfaatkan untuk portofolio dan apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya itu dimasukkan di situ sebagai suplemen gitu. Jadi biar nambah plus nilai. juga ya, Bu. Betul. Oke, lanjut Ibu. Oke. Nah, tadi ada banyak banget Ibu bilangin program-program MSIB. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak nih Bu program-programnya? Yang saya sampaikan 8 tadi itu program Kampus Merdeka. Tadi saya lupa 2 ya, baru ingat sekarang 2-nya itu adalah KKN, Membangun Desa dan juga Kemanusiaan, Proyek Kemanusiaan. Jadi ada 8. MSIB ini gabungan antara 2 skema, skema magang dan skema studi independen. Jadi dalam satu portal itu memiliki 2 skema dengan aturan yang sama gitu ya, yaitu MSIB. Mungkin itu. Oh, gitu. Berarti udah nih teman-teman mungkin sobat kreasi berarti udah bisa menyimpulkan nih bahwa ternyata MSIB itu banyak ya. Jadi bukan cuma magang aja. Siapa tahu kan di pikirannya Studi cuma magang Kampus aja gitu. Merdeka yang banyak. MSIB-nya 2, studi independen. Ya, sama magang. dan Oke, nah lanjut buat Kak Aulia nih. Tadi kan udah dibilangin salah satu tipsnya mungkin portofolio ya buat jadi nilai plus. Nah, gimana sih sebenarnya cara dari Kak Aulia buat bisa terpilih jadi peserta MSIB? Mungkin sharing sedikit ya, kalau yang kemarin kan aku daftarnya itu di studi independen karena aku lihat peluangnya bagus banget karena memang aku bisa dapat ujian sertifikasi desain di situ dan untuk sekarang juga aku udah megang 4 sertifikasi, itu visual design untuk Adobe Photoshop, Illustrator sama InDesign. Jadi memang program itu yang aku ambil kemarin. Terus untuk aku seleksi kemarin itu cuma kayak berkas yang aku bilang tadi, kayak yang CV, portofolio, itu aja sih kemarin aku ngajukan. Dan dari mitranya itu ada minta juga tambahan kayak ada tes bahasa Inggris juga kemarin itu, terus ada wawancara juga segala macam itu sih. Terus untuk yang tes bahasa Inggris ya alhamdulillah kemarin lumayan juga skornya, dan pas interview juga alhamdulillah lancar-lancar aja juga. Jadi mungkin itu salah satu faktor pengaruh pentingnya juga sih. betul. Karena ada tahapan wawancara juga. Iya, itu wawancaranya kemarin online atau offline? Kebetulan online, program aku juga jalannya tuh online, full online. Ya, mungkin saya menambahkan, jadi program MSIB ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah full online, yang kedua adalah full offline, yang ketiga adalah hybrid. Nah, yang menentukan ini programnya online, offline, atau hybrid itu adalah dari mitra industri masing-masing. Jadi kalau misalnya magang itu memang kebanyakan offline, kalau studi independen itu kebanyakan online gitu. Mungkin masih banyak yang bingung perbedaan antara magang dan studi independen ya. Saya baru mau nanya tadi Bu, apa nih magang sama studi independen bedanya? Ya, MSIB itu kan latar belakang adanya program ini kan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan di baik
diploma ataupun sarjana dengan kebutuhan industri. Nah, dengan demikian maka dibuatlah program ini, di mana program ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengalami atau mendapatkan pengalaman dan juga pendidikan secara profesional gitu. Jadi pengalaman sebagai profesional, misalnya kalau konsentrasinya PR, sebagai PR apa, terus kalau pengalaman dan juga pendidikan, misalnya kalau Aulia advertising ya, pendidikan untuk desain itu seperti apa, dan pendidikannya bahkan bersertifikat. Jadi kalau magang itu kita mengaplikasikan ilmu di profesi yang sesuai. Kalau studi independen kita mendapatkan kayak diklat gitu ya, kayak pelatihan, dan pelatihannya ini bersertifikasi, bukan sertifikat ya, sertifikasi, ada ujian sertifikasinya. Jadi itu yang membedakan di antara magang dan juga studi independen, yang tentu saja dua-duanya sangat bermanfaat. Wow. Jadi untuk studi independen ini mendapatkan pelatihan gitu ya Bu, cuman bedanya karena ini program kampus berarti kalau biasanya di luar itu bayar, nah ini enggak. Free semuanya. Free. Aku dapat 4 sertifikasi itu yang seharusnya kayak mungkin 16 juta habisnya, tapi aku dapatnya free. Itu 6 bulan 4 sertifikat ya? Iya, 4 sertifikat. Keren banget. Bahkan kalau untuk magang itu mayoritas dapat gaji. Wah, ada uang saku. Ada uang saku, uang saku istilahnya ya, bukan gaji ya. Biasanya kalau menyangkut uang ini mahasiswa itu ting. Semangat jadinya. Betul. Bisa tuh dipilih ya, mau magang, mau studi independen, semuanya oke aja. Oke, lanjut ya. Tadi kan Kak Aulia ada bilang nih banyak banget seleksi nih, ada tes bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu yang paling sulit yang mana nih Kak? Sulitnya tuh biar kita dilirik sama mitra itu yang sulit, karena kalau kita udah nggak menarik dari awal juga ya nggak bakal bisa kan. Itu sih makanya prepare sebelum kita daftar itu benar-benar harus dimaksimalin juga, dari baik itu dari segi portofolio dan CV-nya, gimana pengelolaan kata-kata kita di CV dan portofolio itu sekira menarik mitra. Itu sih yang menurut aku sulit. Cuma kalau untuk studi independen kemarin itu untuk tesnya memang mungkin agak banyak tapi nggak ribet. Kayak cuma tes bahasa Inggris ya udah kayak gitu aja tesnya. Terus juga wawancara yang ditanyain juga hal-hal basic juga, jadi nggak yang simple gimana ya. Simple, nggak gimana-gimana banget. Jadi memang yang rumit itu memang prepare di awalnya itu sih kalau aku. Wow, berarti emang tipsnya ini ya persiapkan betul-betul ya kematangan buat kita bisa daftar, buat nanti wawancara, tes bahasa Inggris, karena itu tesnya basic aja, cuman memang mental nih yang agak harus dipersiapkan banget. Betul. Oke, lanjut nih. Nah, untuk program MSIB ini biasanya berapa lama nih Bu? Program MSIB untuk yang batch 3 ini pendaftaran sekarang sudah dibuka ya. Pendaftaran sampai tanggal 10 Juli. Jadi 10 Juli itu sampai dengan 26 Juli itu adalah masa pemberkasan gitu. Jadi 10 Juli itu sebagian besar dari mitra industri sudah bisa mengumumkan apakah teman-teman mahasiswa diterima atau tidak. 10 sampai 26 Juli itu nanti pemberkasan, mulai magang dan juga studi independen di 26 Juli sampai di minggu terakhir bulan Desember. Jadi kalau dihitung-hitung berapa bulan tuh ya? Sampai Desember Juli, ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekitar 5-6 bulan. Itu untuk keduanya ya Bu? Keduanya sama masanya gitu. Saya tadi mau menambahin nih, si Aau tadi bilang tantangannya adalah gimana caranya supaya dilirik sama mitra. Tips utamanya adalah apa yang kita sampaikan, portofolio, terus sertifikat dan sebagainya itu kita pilih yang sesuai dengan lokasi magangnya itu magang atau studi ya, independennya. Ya, betul. Di custom lagi lah ibarat katanya, kayak kemarin kan di program aku juga ada karir mentoring. Nah, itu. Jadi memang dijelasin juga kalau misalnya kita bikin CV atau misalnya bikin portofolio itu harus disesuaikan juga sama posisi yang pengen kita ambil. Misalnya aku pengen ambil desain, jadi semuanya ini harus yang berkaitan dengan desain, pengalaman-pengalaman aku yang berkaitan dengan desain. Jangan nanti tiba-tiba dimasukin aku pengalaman pernah jadi MC atau yang maksudnya yang lain-lain itu kan nggak relate. Nggak cocok. Itu sih kemarin. Nah, itu tuh bisa dicatat tuh Sobat Kreasi ya, karena itu penting tuh. Ya. Oke, nah lanjut nih, kayaknya ini
banyak juga deh pertanyaan dari mahasiswa ini ya, Bu ya. Mengenai MSIB itu bisa nggak sih dikonversikan ke mata kuliah? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ya, dan katanya di MSIB 1 dan juga 2 itu menjadi polemik dan permasalahan ini adalah konversi ini ya. Konversi. Benar. Pertanyaannya apakah bisa dikonversi atau tidak? Tentu saja bisa. Dengan beberapa syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya, ada syaratnya juga. Nah, syaratnya apa? Nah, ini sebenarnya syarat-syarat ini itu sudah difasilitasi oleh MSIB itu tadi. Yang pertama adalah di surat rekomendasi ya, Auya, itu ada tertulis rekomendasi itu kan ditandatangani oleh minimal koordinator program studi, ya. Jadi di surat rekomendasi itu ada pernyataan bahwa program studi itu memang bersedia untuk mengkonversi sebanyak 20 SKS. Nah, tapi kalau namanya pernyataan bersedia atau tidak, kan kalau tidak tahu nih mau program apa yang dikonversi, kan seperti kita menyetujui sesuatu yang kita nggak tahu. Iya, gitu nggak ya. jelas. Nggak jelas nih. Nah, makanya sudah diatur oleh program MSIB, keterangannya ada tuh di surat rekomendasi, wajib melampirkan program MSIB yang akan dilamar beserta dengan kompetensi dan perkiraan konversi mata kuliahnya gitu. Jadi sangat bisa dikonversi dan ada surat pernyataan dari surat rekomendasi dari Kaprodi bahwa bisa dikonversi dengan catatan melampirkan program yang dilamar beserta dengan perkiraan mata kuliah konversinya sehingga bisa dilihat oleh program studi, dan program studi akan menentukan di ACC atau tidak, diberikan rekomendasi atau tidak. Nah, berkaitan dengan konversi ini pasti banyak juga ya pertanyaan atau bahkan suara-suara di luar sana, mungkin teman-teman yang nggak ikut magang, enak banget ya magang 1 semester doang 20 SKS gitu ya. Betul, Ada yang pasti ada suara seperti itu. Terus kalau biasanya kan magang cuma 3 SKS nih, ini kok 20 SKS enak banget nih gitu. Aku juga mau atau keenakan kayak gitu. Atau bahkan mungkin sebagian dosen yang belum mengerti bagaimana sistem konversinya. Jadi bertanya, aduh kok 20 SKS sesuai gak nih dengan mata kuliah ini nih, dengan magang, satu kegiatan magang dengan mata kuliah yang banyak itu 20 SKS ya, Bu. Worth it apa enggak gitu. Nah, ini udah diatur lah di Kepmen ya, keputusan Menteri nomor 74 tentang konversi mata kuliah kampus Merdeka. Nah, ada 3 hal berkaitan dengan bagaimana proses konversinya. Jadi supaya mahasiswa itu juga ngerti kenapa aku bisa dikonversi itu apa dasarnya. Yang pertama itu adalah berdasarkan jam dan SKS. Nah, jadi 1 SKS, kan 20 SKS nih konversinya ya. 1 SKS itu adalah setara dengan 170 jam. 1 SKS, 170 jam itu 100-nya yang terstruktur, yang 70-nya bisa yang mandiri gitu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kurikulum di kampus, 1 SKS itu 50 jam. Jadi kalau dibandingkan berarti kan sangat dari segi jam yang ditempuh kan banyak gitu ya, banyak magang. Cuman kalau magang kan mungkin di tempat lokasi magangnya bisa lama gitu ya. Kalau MSIB kan memang belajar benar-benar gitu. Itu yang pertama ya, berdasarkan jam. Terus yang kedua, pertemuan. Jumlah pertemuan itu kan sama dengan jumlah minggu ya kalau di kita. Kalau kita kampus itu kan 16 pertemuan ya dari Dikti. Kalau MSIB pertemuannya adalah dari 16 sampai 24. Oh, banyak. Jadi lagi. 16 itu adalah minimal. Atau bisa disebutkan juga 16 minggu sampai 24 minggu. Itulah kenapa masanya itu sampai Desember akhir, mulainya akhir Juli. Akhir Juli sampai akhir Desember, lebih panjang daripada semester kita biasanya. Karena 16 pertemuan itu adalah minimal. Nah, terus mungkin ada pertanyaan nih, bolehlah itu aturannya seperti itu. Emang Dikti bisa ngerti itu terlaksana apa enggak gitu kan ya? Nah, jawabannya di poin yang ketiga dari peraturan menteri tersebut bahwa
setiap program itu ada mentornya ya kan ya. Untuk studi independen itu mentornya, satu mentor itu sekitar 25 orang, kalau untuk magang satu mentor 20 orang. Jadi insya Allah aturan-aturan yang ada 2 tadi itu memang terlaksana dengan baik dan benar gitu. Karena ada mentor tadi ya, Bu, jadi ya. bisa worth it ya jumlah jam dan juga 20 SKS itu. Bahkan kalau menurut saya sangat worth it banget karena jamnya banyak gitu. Lebih banyak jam si MSIB Ya, nih. Iya, betul. Oke. Jadi itulah tentang perkonversian. Oh, satu lagi. Ini kalau ngomongin konversi ini pasti banyak pertanyaan ya. Bagaimana cara konversinya? Nah, itu kan mahasiswa kan katanya tadi melampirkan yang dilamar, program yang dilamar. Nah, itu caranya, kuncinya adalah program tersebut harus sesuai dengan outcome learning dari program studi, dan itu juga sudah kemarin waktu sosialisasi dari MSIB nasionalnya juga disampaikan ya. Kuncinya adalah selaras dengan outcome learning dari program studi. Outcome learning dari program studi didapat dari mana? Didapat dari kompetensi lulusan dari kurikulum di program studi tersebut. Nah, jadi kalau kompetensi lulusan, outcome learningnya program studi ilmu komunikasi itu apa saja gitu. Misalnya menjadi public relation, menjadi asisten peneliti, terus menjadi broadcaster dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa dicek di outcome learning ilmu komunikasi ya. Nah, terus untuk konversi mata kuliah itu turunnya ke CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran itu bahasa Indonesianya dari outcome learning sama aja gitu. Sama. Jadi turunan outcome learning prodi itu diturunkan jadi CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau misalnya mau jadi public relation officer, mata kuliahnya apa saja? Nah, ini mata kuliahnya. Nah, ini disebut CPMK dari mata kuliah tersebut yang nanti bisa dilihat nih. Karena kalau sama persis dengan mata kuliah kan susah ya. Makanya yang dilihat adalah capaian pembelajarannya dari mata kuliah itu. Oh, berarti ini nyambung sama kompetensi. Misalnya kalau Yuni di Hasnur itu dia posisinya sosial media spesialis. Misalnya ada satu kompetensi yang cocok dengan mata kuliah digital media PR. Oh, berarti ini konversinya dengan digital media PR. Oh, menyesuaikan Ya, sama itunya ya Bu ya. Begitulah perkonversian. Agak Ribet ya sebenarnya ya. Oke, mau nanya lagi nih Bu. Itu kalau misalkan MSIB tadi kan bisa oleh mahasiswa semester 3 gitu kan, semester berapa kayak gitu. Nah, itu kan mereka ada kuliahnya juga nih Bu. Kira-kira masih bisa nggak sih Bu kuliah sambil melaksanakan MSIB? Oke. Untuk aturan syarat mahasiswa yang bisa mengikuti MSIB memang adalah dari semester 3, tapi itu untuk D2 ya. Kalau untuk sarjana itu dari semester 5. Nah, aturannya adalah memang ketika sudah mengambil 20 SKS, berarti kan sudah hampir habis yang diambil di di kampus gitu. Karena 20 SKS-nya itu wajib loh. Nggak ada lagi sudah tawar-menawar, saya mau ngambil ikut MSIB tapi nggak usah dikonversi gitu. Nggak bisa karena ada surat rekomendasi bahwa akan dikonversi. Jadi 20 SKS-nya itu wajib diambil di MSIB, dan di sini udah pindah ke sini gitu ya, udah dikonversi. Cuman kalau ada yang ngambilnya 24 gitu ya, atau ada satu mata kuliah tambahan, nah itu saya baca di portalnya, di websitenya itu memang diizinkan untuk menambah mata kuliah di kampus dengan syarat tidak mengganggu pelaksanaan MSIB. Jadi MSIB itu tetap yang harus diprioritaskan. Iya, boleh aja ya. Boleh berarti aja. Ya, Bu, ya. Dengan catat tadi nggak mengganggu. Jadi misalnya nih kalau misalnya magangnya itu di luar kota, misalnya di luar kota ya, dan juga offline, otomatis kalau mau kuliah berarti yang online karena kotanya berbeda misalnya gitu. Berarti dari universitas pun juga harus paham juga ya Bu ya. Karena kan mereka harus memprioritaskan MSIB tadi. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita bakal bacain lagi nih Bu. Pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi yang udah mengirimkan pertanyaannya ke kita.
Oke, mereka ini kayaknya penasaran banget, jadi udah pada ngumpulin pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang pertama ya, ada dari Dito. Pertanyaannya adalah, pengalaman apa yang paling berkesan selama program MSIB? Oh, berarti ini buat Kak Aulia berarti ya, pengalaman. Oke, aku izin jawab ya. Jadi kalau untuk pengalaman yang aku dapat dari MSIB itu banyak banget, selain dari sertifikasi itu satu, terus alhamdulillah banget aku dapat mentor yang benar-benar worth it, dalam artian memang benar-benar membimbing kami dari nol, yang benar-benar aplikasi yang mungkin kayak InDesign aku juga jarang pakai, tapi memang diajarinya tuh sedetail itu. Terus juga mentor aku tuh ngebuka kesempatan buat teman-teman yang ikut program itu tuh, kalau misalnya ada project asli dilempar ke kita-kita, jadi kita memang ada pengalaman juga untuk proyekan bareng sama klien langsung. Terus juga ilmu-ilmu yang sebenarnya nggak aku dapat dari mana-mana, aku dapat dari mentor aku langsung gitu. Gimana sih sebenarnya industri desain tuh yang sebenarnya tuh seperti apa, gimana sih deadline-deadline yang di industri itu sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya, itu diajarin juga. Terus juga di program aku tuh aku dapat karir mentoring yang benar-benar bermanfaat banget buat kita, apalagi mahasiswa. Kebetulan aku udah mau masuk akhir. Jadi itu perlu banget kayak pembahasan mengenai CV, LinkedIn, dan bagaimana kita beradaptasi di lingkungan kerja, dan gimana caranya kita pas wawancara itu bisa menarik minat dari HRD dan lain sebagainya. Itu perlu juga. Terus penanaman mindset dan lain sebagainya. Habis itu di program aku di akhir yang sekarang lagi aku jalanin itu ada namanya Capstone Project. Jadi Capstone Project itu sebuah project yang dikerjain bareng sama klien langsung. Jadi memang dicariin sama mitra aku, MyEdusoft, mitra aku, dan kita milih nih pengen project apa, dan itu ada banyak banget mitranya. Kita bisa pilih yang sesuai sama capaian kita apa. Pengen misalnya karena aku desain, jadi aku nyari yang mana sih yang cocok sama aku. Kebetulan aku lagi kerja sama bareng sama brand skincare. Tuh udah dapat project dia kan. Keren, udah kayak kerja beneran. Jadi memang tujuannya tuh memang langsung terjun Ya, ke dunianya. betul. Dan itu benar-benar mungkin jarang kita dapat di kampus, kecuali kita nyari sendiri gitu loh. Kalau di MSIB kan itu di provide ya, benar-benar diarahin dan terstruktur lah, karena di mentoring ada mentornya juga, mentor kita yang nge-backup kita kalau misalnya kita bingung dan lain sebagainya gitu sih. Ya memang worth it banget untuk Tuh, pada pengen nggak tuh langsung dapat project loh dia. Banyak banget pengalamannya, kerjaannya udah kayak kerja beneran di kantor, padahal masih mahasiswa ya. Keren. Oke, lanjut deh kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ada dari Nazmi. Oke, pertanyaannya adalah, apa yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar program MSIB? Wah, tadi udah ada kita singgung juga ya. Mungkin bisa dulu dari Ibu deh menjelaskan. Kalau dari segi akademik ya, yang dipersiapkan tentu saja tabel berkaitan dengan mata kuliah yang akan dikonversi gitu ya. Karena apa ini, ngomongin konversi ini nggak main-main kan. Banyak sekali pengalaman yang udah ikut-ikut aja mikirin konversinya belakangan, ternyata ketika dicek mau dikonversi nggak ada outcome learning yang sesuai. Jadi ini kalau buat prodi ini kayak buah si malakama ya. Satu sisi memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar, berkreasi, mendapatkan pengalaman di mana saja. Tapi satu sisi yang namanya kurikulum itu adalah janji prodi bahwa mahasiswa yang kuliah di program studi ini kompetensi lulusannya adalah ini. Jadi kompetensi atau capaian outcome learning tadi itu adalah janji prodi terhadap mahasiswa atau terhadap orang tua kalian nih, bahwa kompetensinya ini nih gitu. Jadi itu memang udah pakem seperti itu. Jadi untuk mengatasi supaya win-win solutionnya dipersiapkannya adalah mencari program magang atau studi independen yang sesuai dengan outcome learning ilmu komunikasi. Dan untuk prodi ilmu komunikasi itu banyak banget ya. Jadi nggak usah worries gitu loh. Aduh, yang cocok nggak ada Bu. Oh, banyak banget. Beruntungnya ilmu komunikasi di MSIB ini banyak banget keterampilan yang sesuai dengan outcome learning ilmu komunikasi. Kalau persiapan lainnya ya paling itu ya
CV-nya disesuaikan. tadi. Nah, ini mungkin ada tipsnya bagaimana CV yang pas gitu. Iya, nanti boleh. Latihan wawancara juga itu nanti perlu persiapan nih, wawancaranya Betul. gimana. Ya, kalau bahasa Inggris itu kan keterampilan ya. Misalnya nanti kalau mau tes ya belajarlah sebentar gitu. Karena kalau udah lupa itu biasanya ya udah lupa, harus di rewind lagi pelajarannya. Mungkin itu. Oke, berarti tadi yang pertama memang harus mengurus buat supaya bisa dikonversikan Ya di dulu awal, ya, jangan Bu, ya, di nanti awal. bingungnya di belakang kan susah gitu ya. Iya, baru tadi CV, portofolio dan segala macamnya nih buat Nazmi. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga dari Agung. Kayaknya kayak cowok semua yang nanya Waduh. nih ya. Cewek mana dong cewek? Oke, dari Agung ada nanya apa suka duka dalam mengikuti program MSIB. Oh, berarti untuk Kak Alia juga nih. Ayo Banyak yang Kak. nanya ya sama saya ya. Jadi kalau misalnya suka duka, suka tadi kayak yang udah aku jelasin, memang kita tuh diarahkan dan mentornya tuh benar-benar dari praktisi yang keilmuan tersebut dan lagi menjalankan keilmuan itu. Misalnya kayak aku kan ambilnya desain. Mentor aku itu tuh juga nge-build agensi kreatif, dia punya sendiri. Terus juga mentor aku tuh bersertifikasi untuk Adobe Educator. Jadi memang benar-benar murni dari bidang itu gitu loh, dan memang berpengalaman banget. Terus kayak yang tadi aku bilang juga, banyak banget ilmu yang aku dapat dan insight-insight baru yang sebelumnya aku nggak dapat tapi sekarang aku dapat. Terus desain aku juga dikoreksi juga sama mentor aku, jadi makin hari tuh makin ngerti, makin paham, oh ternyata kalau desain tuh harusnya tuh seperti apa sih yang sebenarnya cocok untuk industri A, seperti apa sih dan lain sebagainya itu. Untuk duka kayak yang ibu bilang tadi, programnya jamnya lebih banyak. Jadi memang aku minggu ini sibuk yang aku untuk program utamanya aja kelasnya itu dari jam, karena kita WITA ya, jadi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terus ada juga untuk mentoring, buat karir mentoringnya itu seminggu 2 kali. Ada lagi namanya masterclass, itu seminggu sekali. Terus apa ya, untuk proyekan juga untuk tugas dari aku, mentor utama aku yang pathway utama aku, itu juga tiap hari aku ada tugas, deadline-nya itu dari malam sampai ke jam 5 sore, dan itu hari-hari setiap hari. Jadi memang Capeknya aja sih, tapi duka. worth it Cuma dong ya. benar-benar worth it dengan apa yang aku dapat. Jadi aku lebih ngerti, oh ternyata memang industri tuh pengennya tuh set kayak gini, oh ternyata kualitas yang diinginkan tuh seperti ini dan lain sebagainya. Itu sih dukanya, nggak segimana banget, cuma ya memang Seimbang capek aja. Sesuai aja. Seimbang, sesuai gitu Worth sama it apa yang lah ya. didapat. Oke, wah itu tadi nih ternyata sudah dijawab ya oleh narasumber kita, sobat-sobat kreasi, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan? Mungkin mau memotivasi para sobat kreasi buat supaya ikut program MSIB. Aku mau nambahin sedikit deh tentang konversi. Ini kan konversinya 20 SKS ya. Betul. Nah, untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang semester 7, kan berarti udah banyak nih yang ditempuh ya. Pasti bingung nih, konversinya kemana gitu ya. Nah, jalan keluarnya adalah untuk mahasiswa yang sudah semester 7 dengan mata kuliah yang sudah hampir full gitu ya, tinggal skripsi, tinggal sempro, tinggal KKN misalnya seperti itu. Maka bisa dilihat dari outcome learning prodi nih, misalnya ada mata kuliah di konsentrasi lain yang belum diambil, nah itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah itu, terus nanti bisa ditambahkan di KHS gitu. Jadi KHS-nya yang 144 minimal, kalian nanti dapatnya banyak karena dapat konversi dari MSIB itu. Meskipun nggak ikut mata kuliah itu, cuman bisa dikonversikan. Ya, konversi itu kan maknanya mengganti memang gitu. Jadi harus diprogramkan mata kuliah itu di KRS, terus itu dilaksanakannya di MSIB. Tapi ada lagi nih jalan keluar yang lebih mudah gitu ya. Kalau itu memang belum ada yang cocok dan kebetulan nih mata kuliah yang dikonversi itu udah diambil dan nilainya udah bagus misalnya, nah itu bisa dikonversinya dengan SKPI. Apa itu SKPI? Surat pendamping
Surat keterangan pendamping jasa. Iya. Takut banget kita ditanyain. Tuing ya. Gitu. Jadi don't worry, be happy, semua ada jalan keluarnya. Jadi kesempatannya jangan disia-siakan. Sia-siakan. Betul. Wow, jadi nih ya sobat kreasi semuanya bahwa memang ikut MSIB ini sebenarnya banyak banget pengalaman-pengalaman, terus juga bisa buat relasi buat kita ke depannya. Betul. Jadi jangan disia-siain. Wah, seru banget nih ya kita bahas MSIB dari tadi, banyak juga pelajaran-pelajaran yang aku dapat, informasi yang aku dapat. Semoga nih Ibu sehat selalu biar bisa memberikan informasi juga kepada kami, Kak Aulia juga, dan semoga juga tim RKK juga selalu diberikan kesehatan supaya bisa memberikan informasi-informasi lagi nih buat sobat kreasi di rumah. Ya, sobat kreasi juga jangan lupa buat jaga selalu kesehatannya. Wow. Dan nah segitu dulu deh tadi ya informasi tentang MSIB dari kami. Buat sobat kreasi terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis tanpa di skip. Kalian keren banget. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Komunikasi OLM. Juga share ke temen, sahabat, pacar, semuanya deh, gebetan ya kan, semuanya di share semuanya. Biar supaya mereka dapat juga nih informasi-informasi yang tadi udah kita perbincangkan. Nah, sekian dulu ya. Aku Diana. Salam, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di ruang kreasi komunikasi selanjutnya. Bye-bye.